Kita mungkin berada dalam gereja sekarang. Kita mungkin menggelarkan diri kita sebagai seorang Kristen. Tetapi ayat ini mengatakan apabila Tuhan datang dan kita memanggilnya, Tuhan mengatakan, saya tidak mengenali engkau. Sudah tentunya kita tidak mahu berada dalam situasi itu. Shalom, salam damai dalam Kristus kepada saudara dan saudari. Pada hari ini kita akan mempelajari sekali lagi firman Tuhan bersama-sama. Tapi sebelum itu, saya ingin menjemput kita untuk tunduk kepala dan saya akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bekerja di surga, pada saat ini kami akan membuka firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu masuk ke dalam hati setiap satu kami, agar apa yang kami pelajari dalam firman-Mu ini Tuhan dapat mengangkat kami untuk mengenali Engkau dengan lebih dekat dan mengadakan hubungan yang lebih dalam bersama dengan Engkau ya Tuhan. Saya minta ini dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Hari ini saya ingin sampaikan satu khotbah yang berjudul ibadah. Perkataan ibadah ini mungkin adalah sangat terkenal bagi setiap satu kita. Dalam Alkitab terdapat banyak ayat yang berkata tentang ibadah. Tetapi yang paling dikatakan ataupun disebutkan dalam khotbah terdapat dalam kisah Yosua sendiri, yaitu dalam Yosua pasal 24 ayat 15. Ayat ini berkata, "Jika menurutmu tidak baik beribadat kepada Tuhan, pilihlah hari ini kepada siapa kamu akan beribadat. Apakah kepada Tuhan-Tuhan yang disembah nenek moyangmu di seberang sungai Efrat, atau kepada Tuhan-Tuhan Bani Amori, yang negeri mereka sekarang kamu huni. Tetapi kami, yaitu aku dan keluargaku, akan beribadat kepada Tuhan." Ayat ini menjelaskan kepada kita, bukan sahaja Yosua memilih siapa dia beribadah kepada. Tetapi ayat ini menjelaskan kepada kita juga, terdapat dua pilihan bagi setiap satu kita. Sama ada beribadat kepada Tuhan, ataupun beribadat kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Hanya dua pilihan. Dalam kehidupan kita, kita akan melalui pilihan. Setiap hari, apabila kita bangun pagi, memilih untuk mandi ataupun tidak. Apabila kita pergi ke dapur, memilih untuk masak apa. Apabila kita pergi ke tempat kerja, memilih untuk bekerja dengan baik ataupun tidak. Dan mungkin pada hari ini, kamu di sini memilih untuk mendengar ataupun tidak khotbah ini. Pilihan ada di tangan kita, dan kita harus membuat pilihan itu sendiri. Yesus mengatakan dalam Matius 6 ayat 24, "Seseorang tidak mungkin mengabdi diri kepada dua orang tuan. Dia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau akan setia kepada yang seorang dan mencela yang lain. Demikianlah, kamu tidak dapat menjadi hamba Allah dan juga hamba kekayaan." Ayat ini dengan jelas memberitahu kita, kita harus membuat satu pilihan. Sama ada bersama dengan pihak Tuhan, ataupun bersama dengan pihak yang lain. Hanya satu pilihan saja. Pilihlah hari ini kepada siapa kamu akan beribadat. Dalam Alkitab, terdapat banyak kisah tentang orang-orang yang memilih untuk berpihak bersama dengan Tuhan. Sebagai contoh, Nabi Elia. Elia memilih untuk beribadat dengan Tuhan. Dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 22, kemudian Elia berkata kepada rakyat, "Hanya aku sendiri inilah yang masih tinggal sebagai nabi Tuhan. Manakala nabi-nabi Baal itu ada 450 orang jumlahnya." Nabi Elia mengatakan hanya dia seorang saja yang masih beribadat kepada Tuhan. Dalam ayat sebelumnya, dalam ayat 21, dia mengatakan, Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu akan berjalan tempang dengan hati yang bercabang? Jika Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Tetapi jika Baal itu Allah, ikutilah dia."
Elia memberitahu semua orang di sana bahwa Tuhan adalah Tuhan yang benar. Jikalau Tuhan itu tidak benar, saksikanlah sendiri. Apa yang terjadi pada saat itu? Elia telah mencabar nabi-nabi Baal untuk membuktikan siapa Tuhan yang sebenar. Dalam ayat ke-24, Elia mengatakan, "Serulah nama Tuhanmu, dan aku pula akan menyuruh nama Tuhan." Yang menjawab dengan api, dialah Allah. Maka seterusnya dalam ayat ke-26, maka mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya, lalu memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Mereka berseru-seru, "Ya Baal, jawablah kami." Tetapi tidak ada suara dan tidak ada yang menjawab. Nabi-nabi Baal berusaha dengan sedaya upaya memanggil Tuhan Baal mereka untuk menurunkan api, namun tidak ada apa-apa yang berlaku. Kita lihat pula bagaimana dengan Nabi Elia. Dalam ayat ke-36 hingga 38, ketika tiba waktu mempersembahkan persembahan petang, majulah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak, dan Israel, biarlah pada hari ini mereka tahu bahwa Engkaulah Allah di Israel, bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa aku melakukan segala hal ini berdasarkan firman-Mu. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya umat ini tahu bahwa Engkau, ya Tuhan, sememangnya Allah, dan bahwa Engkaulah yang membuat hati mereka berbalik kembali. Maka turunlah api Tuhan melahap korban bakaran, kayu api, batu-batu, dan debu tanah, serta menjilat air yang ada di dalam parit itu." Elia telah memilih untuk beribadat kepada Tuhan. Pilihlah hari ini kepada siapa kamu akan beribadat. Terdapat juga kisah dalam Alkitab di mana seseorang memilih untuk tidak beribadat kepada Tuhan. Dan orang itu adalah Lucifer ataupun Satan. Satan memilih untuk tidak beribadat kepada Tuhan. Kita lihat dalam Yesaya 14 ayat 13 dan 14. Dia mengatakan, "Aku hendak naik ke langit. Aku hendak meninggikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak duduk di gunung pertemuan di ujung sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Aku hendak menyamai yang maha tinggi." Keinginan Satan untuk meletakkan dirinya lebih tinggi daripada Tuhan menyebabkan dia jatuh ke dalam dosa. Dan akhirnya terdapat satu peperangan yang besar telah berlaku di syurga. Dan kita tahu pengakhirannya dalam Wahyu 12 ayat 8 hingga 9. Naga itu tewas dalam peperangan. Ia dan malaikat-malaikatnya tidak dibenarkan tinggal di syurga lagi. Dengan demikian, tersingkirlah naga besar itu, ular purba yang bernama Iblis atau Syaitan, yang memperdaya umat manusia. Ia dan semua malaikatnya dibuang ke bumi. Syaitan dan malaikat-malaikatnya memilih untuk tidak beribadat kepada Tuhan. Pilihlah hari ini kepada siapa kamu akan beribadat. Yesus telah memberitahu kita. Dia mengatakan, sebelum kedatangannya yang kedua kali, akan ada satu peristiwa yang akan berlaku. Peristiwa yang telah berlaku dalam Alkitab yang akan berulang sekali lagi. Matius 24 ayat 37 hingga 39. Yesus mengatakan, "Sebagaimana yang berlaku pada zaman Nuh, demikianlah kelak pada hari kedatangan Anak Manusia. Sebelum banjir melanda, mereka makan, minum, berkawin, dan dikawinkan, hinggalah waktu Nuh masuk ke bahtera. Mereka tidak sadar apa yang berlaku hingga banjir memusnahkan mereka. Demikianlah kelak pada hari kedatangan Anak Manusia."
apa yang sebenarnya berlaku pada zaman Nuh. Kita lihat dalam Kejadian 6 ayat 9, dikatakan riwayat Nuh di sini, dalam kalangan yang sezaman dengannya, Nuh seorang yang benar dan tidak tercela. Dia hidup akrab dengan Allah. Nuh hidup beribadat kepada Tuhan. Dan dalam ayat ke-11 dan 12, pada ketika itu, bumi sudah hancur di hadapan Allah dan penuh dengan keganasan. Allah mengamati bumi, dan sesungguhnya betapa hancurnya bumi karena kehidupan semua manusia bergelumang dengan dosa. Dunia ini penuh dengan dosa karena mereka memilih untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Tetapi Nuh memilih untuk beribadat kepada Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan telah menurunkan hujan, membanjiri seluruh bumi. Dan dalam Kejadian 7 ayat 23 mengatakan, begitulah bagaimana Tuhan menghapuskan segala makhluk hidup yang ada di muka bumi, baik manusia, haiwan, binatang yang melata, maupun burung-burung, yaitu makhluk di udara. Kesemuanya dihapuskan dari muka bumi. Hanya Nuh serta semua yang ada bersama-samanya dalam batara itu selamat. Perkara ataupun peristiwa yang terjadi pada zaman Nuh akan berlaku sekali lagi sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Manusia akan memilih untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Pilihlah hari ini kepada siapa kamu akan beribadat. Karena pada kedatangan Tuhan itu nanti akan ada satu ibadah yang besar akan berlaku. Ya, tertulis dalam Filipi 2 ayat 10 hingga 11. Supaya kepada nama Yesus segala-galanya bertelut, segala isi langit, bumi, dan yang di bawah bumi, dan semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus ialah Tuhan, untuk mendatangkan kemuliaan kepada Allah Bapa. Adakah Anda ingin berada bersama-sama dengan orang yang beribadat dengan Tuhan pada ibadah yang besar ini? Pilihlah hari ini kepada siapa kamu akan beribadat. Seluruh Alkitab menjelaskan bagaimana cara-cara kita harus beribadah kepada Tuhan. Tapi saya ingin sampaikan salah satu cara yang disimpulkan dengan jelas bagaimana untuk beribadah. Paulus telah menulis dalam suratnya dalam buku Roma ayat 12, dalam buku Roma pasal 12 ayat 1 hingga 2. Oleh itu, saudara-saudaraku, aku menyuruh kepadamu demi belas kasihan Allah supaya mempersembahkan tubuh badanmu sebagai korban yang hidup, yang suci dan diterima oleh Allah. Itulah ibadat yang wajar. Janganlah ikut cara dunia, sebaliknya berubahlah menurut pembaharuan pikiranmu. Dengan demikian, kamu dapat memastikan apa kehendak Allah itu, apa yang baik, yang diredainya, dan yang sempurna. Saya suka dengan ayat ini karena Paulus dengan secara ringkas menjelaskan bagaimana kita harus beribadat kepada Tuhan. Kita dapat lihat 3 perkara yang Paulus ingin jelaskan kepada kita di sini. Yang pertama, dorongan kenapa kita harus beribadat kepada Tuhan. Dorongan itu tertulis dalam belas kasihan Allah. Apakah itu belas kasihan Allah? Dalam seluruh Alkitab, ya tertulis apa Tuhan lakukan untuk menyelamatkan setiap satu kita. Berkat yang diberikan kepada setiap satu kita. Perkara dan semua yang dilakukan bagi setiap satu kita. Kasihnya, rahmatnya, kedamaiannya, kegirangannya, kekuatannya, kebijaksanaannya, pengharapan yang diberikan kepada kita, dan banyak lagi. Semua ini adalah petunjuk belas kasihan Tuhan kepada kita.
Dan itu seharusnya menjadi dorongan setiap satu kita untuk beribadah kepada Tuhan. Raja Daud dalam Mazmur 145 ayat 3 mengatakan di sini dengan jelas, Maha besar Tuhan dan besar pujian untuknya, dan kebesarannya tidak dapat diselami. Raja Daud mengatakan di sini, berkat ataupun belas kasihan Tuhan ini sungguh besar, tidak ada hadnya, sehingga kita tidak dapat selami semuanya. Inilah betapa besarnya belas kasihan Tuhan kepada setiap satu kita. Dan itu harus menjadi dorongan kepada setiap satu kita untuk beribadah, untuk memilih untuk beribadah kepada Tuhan hari ini. Yang kedua, kelakuan ataupun adat kita beribadah kepada Tuhan. Dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, sekali lagi, Paulus mengatakan, dalam ibadah kita harus mempersembahkan tubuh badan kita sebagai korban yang hidup, yang suci, dan diterima oleh Allah. Apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita menunjukkan di mana pihak kita berada. Sama ada kita memilih untuk berada dalam pihak Tuhan ataupun pihak yang lain. Matius 7 ayat 21 mengatakan, tidak semua orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga, tetapi hanya mereka yang melaksanakan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Berada di pihak Tuhan bukan bermaksud hanya untuk mengatakan saya seorang Kristen. Saya datang ke gereja setiap kali ada ibadah. Tetapi dikatakan dengan jelas dalam ayat ini, berada di pihak Tuhan adalah untuk melakukan ataupun melaksanakan kehendak Tuhan di surga. Kita mungkin berada dalam gereja sekarang. Kita mungkin menggelarkan diri kita sebagai seorang Kristen. Tetapi ayat ini mengatakan apabila Tuhan datang dan kita memanggilnya, Tuhan mengatakan, saya tidak mengenali engkau. Sudah tentunya kita tidak mahu berada dalam situasi itu. Oleh karena itu, kelakuan kita dalam ibadah kita harus ditunjukkan dalam kehidupan Kristen kita. Salah satu contoh dalam Alkitab yang menjelaskan ini dengan sangat baik adalah kehidupan Kain dan Habel. Kejadian 4 ayat 3 hingga 5 yang menulis, pada waktu yang ditetapkan, Kain membawa sebahagian daripada hasil bertani sebagai persembahan kepada Tuhan. Habel pun mempersembahkan beberapa ekor anak sulung daripada haiwan ternakannya, malah memilih antara yang paling mondok daripadanya. Tuhan berkenan kepada Habel dan persembahannya, tetapi Dia tidak berkenan kepada Kain dan persembahannya. Kedua-dua mereka mengetahui cara bagaimana untuk beribadah kepada Tuhan. Namun, salah satu mereka tidak datang dari hati. Mereka ingin menunjukkan diri mereka bahwa mereka ini lebih baik daripada yang lain. Ibadah bukanlah sebegitu, saudara dan saudari. Ibadah harus datang dari hati kita dengan ikhlas. Tindak balas kita terhadap belas kasihan Tuhan kepada setiap satu kita. Dan mengucapkan syukur kepada Tuhan dengan cara kelakuan kita, dengan ibadah kita. Oleh karena itu, Yohanes pasal 4 ayat 24 mengatakan, Allah itu roh, maka orang yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Roh bermaksud hidup ataupun makhluk yang hidup. Dan ayat ini dengan jelas mengatakan Tuhan itu adalah makhluk yang hidup. Bukanlah patung sembarangan. Bukanlah sesuatu yang berada di luar sana, tetapi seseorang yang hidup seperti manusia. Dan apabila kita beribadah kepada Tuhan, kita harus melihat Tuhan ini seperti manusia, seperti orang yang kita kasihi. Oleh karena itu, Yesus mengatakan dalam Markus 12 ayat 30, kasihilah Tuhan, dan saya ingin mengubah perkataan kasih ini
dengan beribadahlah kepada Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan sepenuh jiwamu, dengan sepenuh pikiranmu, dan dengan sepenuh kekuatanmu. Ibadah adalah tindak balas kita terhadap kasih Tuhan kepada setiap satu kita. Dan adalah wajarnya untuk bertindak balas dengan kasih semula. Apabila kita mengasihi Tuhan, itu adalah tindak balas ibadah kita kepada Tuhan. Dan perkara 3 yang terakhir yang disimpulkan dalam ayat Roma pasal 12 ini. Paulus mengatakan, berubahlah menurut pembaharuan pikiranmu. Ini adalah cara bagaimana kita harus beribadah. Tindak balas dalam kehidupan kita ini harus bermula dari pikiran kita. Bukan daripada emosi kita. Karena emosi akan bergantung dengan peristiwa ataupun situasi yang sedang berlaku dalam kehidupan kita. Tapi jikalau pikiran kita ditetapkan kepada Tuhan, ditetapkan kepada belas kasihan Tuhan, ibadah kita akan tentunya datang dari hati kita. Itulah sebabnya Paulus juga mengatakan dalam Kolose 3 ayat 2, tumpukan pikiranmu kepada hal-hal di surga, bukan hal-hal di bumi. Dan ayat ke-10, dan mengenakan diri yang baru, yang terus-menerus diperbaharu dengan pengetahuan menurut rupa Allah yang menjadikannya. Oleh karena itu, 3 perkara yang disimpulkan dengan jelas oleh Paulus dalam ayat ini. Dorongan kita beribadah adalah karena belas kasihan Tuhan. Kelakuan kita beribadah harus datang daripada diri kita sendiri, daripada hati kita, tindak balas kita terhadap belas kasihan Tuhan itu. Dan ia harus bermula daripada pembaharuan pikiran kita. Apabila kita tetapkan pikiran kita kepada Tuhan, ibadah kita akan tentu berada di jalan yang benar, berada mengikut kehendak Tuhan. Pilihlah hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Kenapa kita harus mengetahui semua ini? Sebagaimana yang dikatakan dalam Matius sebentar tadi. Ini adalah sebuah amaran pada setiap satu kita. Amaran bahwa kita harus membuat pilihan sebelum ia terlambat. Pilihan itu berada di tangan kita. Kita mempunyai kuasa untuk membuat pilihan itu. Sama ada untuk memilih beribadah kepada Tuhan ataupun kepada yang lain. Ibrani 3 ayat 7 hingga 11 mengatakan, oleh itu, sebagaimana yang dikatakan oleh Roh Kudus, hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti dalam pemberontakan dahulu, pada masa cobaan di gurun, ketika nenek moyangmu mengujiku, mendugaku, meskipun mereka telah melihat perbuatanku selama 40 tahun. Oleh itu, aku murka dengan keturunan itu. Dan aku berkata, hati mereka sentiasa sesat, dan mereka tidak mengenal jalanku. Maka aku bersumpah dalam kemurkaanku, mereka tidak akan masuk ke dalam peristirahatanku. Amaran ini disampaikan kepada setiap satu kita. Jangan keraskan hati kita. Amaran ini sudah disampaikan bagi Anda untuk memilih hari ini kepada siapa kamu beribadah. Satan, walaupun dia kalah dalam peperangan itu, dia ingin memerangkap setiap satu kita untuk memilih untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Petrus mengatakan dalam suratnya, 1 Petrus 5 ayat 8, kawallah dirimu dan berwaspadalah, karena musuhmu iblis merayau seperti singa yang mengaum, mencari mangsa. Dan dalam Wahyu 12 ayat 17 juga mengatakan, naga itu amat marah terhadap perempuan itu, lalu pergi memerangi anak-anaknya yang lain
yang taat kepada perintah Allah dan mempunyai kesaksian Yesus Kristus. Sama ada Anda berada di dalam gereja ataupun tidak sekarang. Sama ada Anda menggelar diri Anda sebagai Kristen ataupun tidak. Satan masih bekerja keras agar kamu tidak memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Terutamanya kepada orang-orang yang berada dalam gereja dan menggelar dirinya sebagai Kristen. Satan membenci orang-orang yang taat kepada perintah Allah dan mempunyai kesaksian Yesus Kristus. Dia akan bekerja 2 kali ganda lebih keras agar kamu tidak beribadah kepada Tuhan. Adakah Anda ingin bersama-sama dengan Tuhan, muka dengan muka satu hari nanti, dan beribadah dengannya muka dengan muka satu hari nanti? Karena peristiwa itu akan berlaku. Wahyu 15 ayat 2 hingga 3 mengatakan, "Kulihat seakan-akan lautan kaca bercampur api. Mereka yang menang menghadapi dugaan binatang itu, patungnya, tandanya, dan angka namanya, berdiri di atas laut kaca itu, memegang kecapi Allah. Mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Agung dan ajaib pekerjaanmu, Tuhan Allah Maha Kuasa. Benar dan adil setiap jalanmu, ya Raja segala bangsa." Pilihlah hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ibadah bukanlah hanya semata-mata datang ke gereja, menggelar diri kita sebagai pengikut Kristus, dibaptiskan dalam gereja. Ibadah adalah satu hubungan dengan Tuhan sebenarnya. Jikalau kita melihat lebih mendalam, ibadah adalah kehidupan hubungan kita bersama dengan Tuhan. Dan dengan jelas, Tuhan bukan ingin kita menyembah Dia sahaja. Tuhan sebenarnya rindu, ingin mengadakan hubungan yang erat bersama dengan kamu dan saya. Wahyu 3 ayat 20 mengatakan, "Dengarlah, aku berdiri di hadapan pintu sambil mengetuk. Jika seseorang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk ke rumahnya, aku akan makan bersamanya, dan dia bersamaku." Jikalau Anda sudah mengalami belas kasihan Tuhan dalam kehidupan Anda, dan Dia sekarang sedang mengetuk pintu hati Anda, bukan ingin menerima ibadah Anda sahaja, tapi Dia ingin mengadakan hubungan. Ayat ini mengatakan, Dia ingin duduk bersama dengan Anda dan makan bersama dengan Anda. Adakah Anda merindui untuk mengadakan makan bersama, jamuan bersama dengan Tuhan di rumah Anda, di hati Anda? Tuhan bukan saja menginginkan ibadah kita. Jikalau Dia menginginkan demikian, Dia sudah boleh melakukan lama sebelum ini. Tetapi sebelum lagi kita layak menerima berkat ataupun belas kasihan Tuhan, Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, "Allah begitu mengasihi dunia sehingga menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapat hidup kekal." Ibadah adalah hubungan bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan ingin mengadakan hubungan itu bersama dengan kamu. Pilihlah hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Apakah jawaban Anda? Tuhan sedang mengetuk pintu hati Anda. Adakah Anda memilih untuk beribadat kepada Tuhan hari ini? Jikalau itu adalah pilihan kamu, saya ingin berdoa untuk kamu. Tuhan, Bapa kami yang bekerja di surga, Anda mengenal setiap satu kami. Anda mengetahui
setiap pergelutan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tetapi belas kasihan-Mu sangat besar, tidak ada hadnya. Dan Engkau ya Tuhan ingin masuk ke dalam kehidupan kami. Engkau rindu untuk menjalinkan hubungan dengan kami. Oleh karena belas kasihan-Mu ya Tuhan, kami ingin bertindak balas untuk beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Ingin mengadakan hubungan yang erat bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah menunjukkan kasih, belas kasihan-Mu yang sangat besar kepada setiap satu kami. Dan kami ingin memperdalamkan lagi hubungan kami dengan Engkau ya Tuhan. Bagi kami yang belum mengenal Engkau ya Tuhan, biarlah kami mula mempelajari dan mengetahui siapa Engkau ya Tuhan. Tapi bagi kami yang sudah mengetahui Engkau ya Tuhan, biarlah kami memilih untuk mengeratkan hubungan kami dengan lebih dalam dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau memberi kesempatan kepada setiap satu kami untuk memilih hari ini kepada siapa kami beribadah. Dan sudah tentunya Tuhan, saya berharap setiap satu kami akan memilih untuk beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Terus berserta dengan kami ya Tuhan. Bantu kami agar kami terus beriman dan berjalan mengikut kehendak Engkau ya Tuhan. Terima kasih sekali lagi Tuhan, karena mengasihi setiap satu kami. Dan kami serahkan semua ini dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Tuhan memberkati.